Meningkatnya performa timnas Indonesia tak bisa dipungkiri terjadi berkat sentuhan para pemain naturalisasi. Hadirnya para punggawa kelas dunia yang berkarir di Eropa telah memberikan pengaruh signifikan kepada tim asuhan Sintayong. Kini skuad Garuda tak hanya mengerikan di level Asia Tenggara, namun sangat kuat melawan tim-tim elit Asia dan dunia. Jauh sebelum generasi ini, sebenarnya program naturalisasi telah dilaksanakan sejak dulu. Lalu, mengapa naturalisasi dahulu tidak seefek seperti sekarang? Kami coba rangkum semuanya dalam ulasan berikut ini. Pemain naturalisasi pertama timnas Indonesia. Dari sekian banyak pemain yang sudah dinaturalisasi, lalu siapakah pemain naturalisasi pertama di timnas Indonesia? Dialah Nol van der Veen. Kala itu ia sempat membela sejumlah klub semi profesional dan profesional. Kiper berpostur 194 cm itu tercatat pernah membela klub Excelsior Surabaya sebagai klub pertamanya di periode tahun 1939 sampai 1946. Pasca kemerdekaan, Nol van der Veen tidak pindah ke Belanda dan tetap memilih tinggal di Indonesia. Ia kemudian melanjutkan karirnya bersama klub lokal asal Jakarta, Union Max Strength, dari tahun 1946 sampai 1948. Karirnya mencapai puncak saat membela klub Persija Jakarta pada periode 1948 bersama klub asal ibu kota tersebut sampai 1954. Nol van der Veen mencatatkan 102 penampilan. Sempat kembali ke Belanda bersama klub Fortuna. Van der Veen pada akhirnya pensiun bersama klub Malaysia Penang FA. Kiper naturalisasi pertama Indonesia itu menjadi satu dari 4 pemain yang paling awal mengikuti program naturalisasi dari PSSI. Mantan pemain Persija itu lantas menjalani debut pertamanya bersama timnas saat melawan tim asal Hong Kong Nanhua pada 27 Juli 1952. Van der Veen kembali memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi timnas Hungaria di lapangan Ikada Jakarta pada tahun 1960. Selama berseragam merah putih, pemain yang dijuluki Nol van der Veen itu tampil sebanyak 15 kali di bawah mistar gawang tim Garuda. Era naturalisasi 2010 dan generasi Luis Mia. Sebagai fans setia timnas Indonesia, generasi Piala AFF 2010 tentu begitu melekat diingatan. Saat itulah program naturalisasi kembali digelorakan. Nama Christian Gonzalez menjadi yang paling awal dinaturalisasi. Sang bomber asal Uruguay secara resmi menjadi WNI pada November 2010 silam. Nama selanjutnya adalah Irfan Bahdim yang kemudian menyusul, dan keduanya menjadi pilar penting di era tersebut. Duet Gonzalez dan Bahdim seringkali merepotkan pertahanan lawan-lawan Indonesia. Bahkan keduanya mampu membobol gawang tim lawan dengan kecepatan pemain-pemain Indonesia lainnya. Seiring waktu berjalan, generasi naturalisasi sampai ke Piala AFF 2016. Muncul berbagai nama seperti Diego Michel, Victor Igbonevo, Stefano Lillipali, dan Alberto Gonçalves. Pada ajang Asian Games 2018, kala itu Luis Mia menjadi sensasi dengan menduetkan Alberto Gonçalves dan Lillipali yang gacor di lini depan. Sayang, beberapa pemain naturalisasi tak mampu bertahan dan mempertahankan tempatnya di tim senior. Perlahan satu demi satu pemain naturalisasi baru mengisi skuad Garuda yang kembali disesuaikan dengan pelatih baru. Dalam berbagai edisi di kejuaraan, timnas Indonesia masih kesulitan memberikan dominasinya. Beda naturalisasi dulu dan kini. Muncul berbagai pendapat yang membahas perbedaan naturalisasi dulu dan kini. Sekjen PSSI Yunus Nusi pernah menyatakan perbedaan pemain naturalisasi zaman dulu dan era Sintayong. Ia mengatakan,
Dulu pemain yang dinaturalisasi merupakan pemain asing yang sudah lama berkarir di sepak bola tanah air. Sedangkan pada era ini, pemain yang dinaturalisasi adalah pemain keturunan yang berkarir di luar negeri dan dipilih berdasarkan kualifikasi dari pelatih. Yunus Nusi berkata, program naturalisasi ini berbeda dengan zaman Christian Gonzalez, Greg Naukolo, Victor Egbonevo, Beto Gonçalves, dan lain-lain. Sekarang murni yang memiliki darah Indonesia. Program naturalisasi juga keinginan dari SDY, kata Yunus Nusi. Diego Michel juga menyatakan pendapatnya tentang program naturalisasi saat ini. Diego Michel sendiri dinaturalisasi dalam skuad Indonesia U23 di SEA Games 2011. Ia juga sempat menjalani sejumlah caps bersama timnas Indonesia senior. Pada eranya, PSSI memang mulai program naturalisasi dari Belanda dengan merekrut sejumlah pemain seperti Sergio Van Dijk, Rafael Maitimo, hingga Stefano Lillipali. Diego Michel berkata, banyak yang beda. Saat dulu ada 2 atau 3 pemain naturalisasi, sudah banyak yang komplain. Ada juga yang bilang dijajah ini Indonesia. Tapi sekarang saya jujur saja, pemain yang sekarang sudah didukung semuanya. Mungkin Indonesia butuh sementara banyak pemain naturalisasi agar kualitasnya naik, performa naik, peringkat FIFA naik di semua posisi juga. Jadi semoga sepak bola Indonesia lebih baik, ujar Diego Michel. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyatakan penegasannya terhadap program naturalisasi saat ini. Ia menekankan bahwa pengertian naturalisasi sangatlah berbeda dari definisi sebelumnya. Karena saya pernah sampaikan, hanya untuk melakukan naturalisasi kalau benar-benar terpaksa atau bukan untuk jangka pendek, ujarnya. Pada intinya setiap era memiliki kebutuhan dan keadaan yang berbeda-beda. Setiap pelatih memiliki cara dan strategi terbaik yang akan dipakai sesuai kondisi tim pada eranya. Lalu, bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar.